Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Susanti dengan NPM 224111006 dari kelas manajemen 22B. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi manajemen resiko operasional. Nah, sebelumnya apa sih itu resiko operasional? Resiko operasional sendiri mengacu pada kerugian akibat kesalahan dalam operasi bisnis. Nah, jadi resiko operasional ini bisa bersumber dari sumber daya manusia, proses internal, sistem, dan infrastruktur serta kejadian eksternal. Sehingga manajemen resiko operasional adalah proses berkelanjutan dan proaktif yang mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi resiko yang mengganggu operasional sehari-hari. Ini adalah bentuk manajemen risiko yang paling komprehensif dan melibatkan penilaian terhadap semua risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Selanjutnya, ada tujuan dari manajemen risiko operasional itu sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau kejadian-kejadian eksternal. Fungsi manajemen resiko operasional yaitu dengan mengelola resiko secara efektif, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya dengan mengurangi gangguan dan kesalahan. Manajemen resiko operasional membantu organisasi untuk mematuhi peraturan dan standar industri yang berlaku dengan mengidentifikasi dan mengatasi resiko yang terkait. Melalui proses manajemen resiko operasional, organisasi dapat meningkatkan kesadaran akan risiko-risiko yang ada dan mengembangkan strategi untuk mengelolanya dengan baik. Selanjutnya ada pentingnya manajemen risiko operasional. Nah, manajemen risiko operasional ini sangat penting karena membantu perusahaan atau suatu bisnis mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan proses operasional mereka. Ini dapat membantu melindungi perusahaan dari kerugian finansial, reputasi buruk, dan gangguan operasional yang dapat terjadi akibat kejadian yang tidak terduga. Dengan menerapkan praktik manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan pertumbuhan jangka panjang. Terdapat beberapa contoh risiko operasional, yaitu yang pertama ada sumber daya manusia, yaitu seperti karyawan melakukan kesalahan dalam pengolahan data atau transaksi, karyawan yang tidak terlatih menyebabkan kinerja yang buruk atau kehilangan pelanggan, dan karyawan meninggalkan perusahaan dan meninggalkan celah pengetahuan atau keahlian tertentu. Yang kedua ada proses internal, yaitu seperti kegagalan dalam proses pengendalian internal menyebabkan penipuan atau manipulasi data, serta kesalahan dalam perencanaan atau pelaksanaan proses bisnis yang mengarah pada kerugian keuangan atau reputasi. Yang ketiga ada sistem dan infrastruktur, seperti gangguan atau kegagalan sistem komputer yang mengakibatkan downtime operasional, lalu ada kerentanan keamanan dalam infrastruktur IT yang menyebabkan kebocoran data atau serangan cyber. Yang keempat ada kejadian eksternal seperti bencana alam, yaitu banjir, gempa bumi, atau badai yang mengganggu operasi bisnis. Lalu ada perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi operasi perusahaan. Lalu ada gangguan pasokan dari pemasok eksternal yang mengganggu rantai pasokan perusahaan. Ya, selanjutnya ada pengukuran resiko operasional. Resiko suatu aktivitas atau resiko inherent. Resiko inherent memperhitungkan faktor-faktor seperti sifat bisnis, resiko spesifik industri, pengaruh eksternal, dan kerentanan internal. Mengenali dan mengevaluasi resiko yang melekat memungkinkan organisasi untuk mengembangkan strategi manajemen resiko yang tepat dan mengalokasikan sumber dayanya secara efektif.
Metode yang dapat digunakan antara lain yaitu pertama ada Risk Control Self Assessment atau RSCA, yaitu metode yang digunakan oleh organisasi untuk mengevaluasi resiko yang mereka hadapi secara mandiri. Dalam RSCA, berbagai unit atau departemen di dalam organisasi melakukan penilaian terhadap resiko yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka sendiri. Yang kedua ada Key Risk Indicator atau KRI, metrik atau parameter yang digunakan untuk mengukur resiko yang relevan dengan tujuan bisnis atau strategi perusahaan. Mereka membantu organisasi untuk memantau dan mengidentifikasi perubahan dalam kondisi resiko sehingga tindakan pencegahan atau koreksi dapat diambil jika diperlukan. Yang ketiga ada Loss Event Database, yaitu alat manajemen operasional yang dipakai untuk mencatat data kejadian yang telah terjadi dalam operasional perusahaan. Selanjutnya ada langkah-langkah yang bisa diambil dalam membangun suatu manajemen risiko operasional, yaitu yang pertama ada identifikasi. Nah, identifikasi ini dilakukan dengan mengidentifikasi resiko operasionalnya terlebih dahulu. Setelah itu, resikonya bisa dideteksi, deskripsikan, dan kumpulkan semua hal yang berpotensi menimbulkan masalah. Lalu yang kedua, penilaian. Nah, setelah dilakukan identifikasi tadi, lakukanlah penilaian dari resiko operasional yang telah teridentifikasi. Gunakan Key Risk Indicator untuk melakukan penilaian dengan sistematis. Dari penilaian yang sudah dilakukan, urutkan resiko operasional dari dampaknya terhadap perusahaan. Yang ketiga ada mitigasi. Nah, di sini resiko yang telah diidentifikasi tadi itu perlu untuk diproses. Adapun proses yang dilakukan sebagai upaya mitigasi adalah otomasi atau pengawasan tambahan untuk menanggulangi resiko. Yang keempat ada pengawasan. Nah, mengawasi setiap resiko operasional berdasarkan Key Risk Indicator bisa menjadi acuan untuk memberikan proteksi tambahan kepada perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dari manajemen risiko operasional. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.